Sederet artis Indonesia telah memastikan diri maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024. Untuk kursi gubernur, terdapat 3 artis, mulai dari Rano Karno, Gitalis Dwi Natarina, dan Ronald Surapraja. Maju dalam Pilwalkot Bandung 2024, terdapat presenter kawakan Muhammad Farhan. Sementara 2 selebritas lainnya, Sahrul Gunawan dan Ali Syakib, turut bertarung merebutkan kursi Bupati Bandung. Tak mau kalah dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung Barat, setidaknya ada 3 artis ibu kota yang turut mendaftar, yakni Richie Ismail alias JJ Govinda, Hengki Kurniawan, dan Gilang Dirga. Artis lainnya yang ikut bagian di Provinsi Jawa Barat ialah Ramzy Geis dan Lucky Hakim. Sementara Virdi Ismail ikut mendaftar menjadi calon wakil Bupati Lebak. Di Provinsi Jawa Tengah, Vicky Feranita atau yang dikenal dengan nama Vicky Shu maju menjadi bakal calon wakil Bupati Cilacap. Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, penyanyi pop tanah air Krisdayanti ikut meramaikan Pilkada Kota Batu. Majunya sejumlah artis dalam bursa pemilihan kepala daerah menimbulkan tanda tanya, kerja nyata, atau mengandalkan popularitas semata. Seperti apa perspektif dari pengamat? Kita akan langsung berbincang dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Halo Bang Ferry, apa kabar? Halo Mbak, sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Ferry, tanggapan Anda, banyak sekali artis yang maju di Pilkada serentak tahun ini. Kenapa fenomena ini terus terjadi dan terulang setiap tahunnya, Bang? Ya karena partai butuh menang ya, semua ingin menang dan artis dianggap sebagai figur yang mampu mendulang suara. Sesederhana itu agar partai bisa menguasai ceruk yang paling penting rasa suka masyarakat, preferensinya di sana. Jadi secara taktik sama sekali simpel ya, tetapi sebagai penguatan demokrasi menurut saya ini terlalu disederhanakan. Partai hanya ingin menang tanpa berupaya mendidik masyarakat dan betul-betul mendidik kadernya sendiri, tetapi hanya memilih artis untuk sekedar menang tanpa ada upaya penguatan kader sendiri dan berharap agar publik pemilih memiliki kesempatan mendapatkan figur-figur terbaik, bukan sekedar kesukaan mereka karena menonton artisnya di TV atau kepentingan yang lain. Tapi kenapa partai politik harus memilih artis begitu? Bukannya kadernya cukup atau tidak ada figur kader yang cukup populer? Karena kader tidak mampu menghasilkan ceruk besar untuk memenangkan pertarungan, preferensinya lembah, popularitasnya rendah, sehingga akhirnya partai mencari sosok lain. Padahal disinilah kesalahan partai itu, harusnya mereka memastikan kadernya sendiri. Kalau kurang populer ya populerkan, begitu ya. Mereka harus dididik dengan itu agar kemudian publik memiliki orang atau figur yang betul-betul dididik oleh partai dan memahami kondisi real politik. Ini bukan berarti kita melarang teman-teman artis untuk maju ya, itu hak mereka juga. Tetapi sekali lagi kalau semangatnya instan hanya untuk mendulang suara yang nanti kemudian artisnya dikendalikan oleh partai, ya tidak ada gunanya bagi demokrasi. Ya ini kan tadi seperti yang Bung Ferry katakan, memang siapa saja bisa maju dalam pilkada sesuai dengan syarat yang mereka penuhi. Begitu, tapi apa nantinya, siapa yang dirugikan kalau nantinya ternyata mereka tidak capable dengan memimpin kepala daerah? Ya tentu pemilih ya, karena pemilih kan adalah subjek yang paling dirugikan ketika kemudian para kandidat tidak mumpuni hanya untuk mendulang atau meraih suara tanpa kemudian punya keinginan agar aspirasi publik bisa disalurkan dalam berbagai kebijakan. Harus diakui tidak semua artis tahu apa yang harus dilakukan. Kebanyakan mereka tidak tahu karena bertarung di ruang politik dan terpilih, mereka harus paham kebijakan, harus paham diplomasi politik yang baik, harus paham bagaimana tata kelola perkotaan, mengelola masyarakat dan lain-lain. Ini tidak sekedar tampilan di televisi, tetapi juga bagaimana ruang administrasi kebijakan mampu mereka laksanakan dengan baik. Tapi nyatanya dari tahun ke tahun banyak juga masyarakat yang memilih
Ya. kepala daerah dari publik figur ini. Kenapa masyarakat masih memilih Bung Ferry? Ya, soal sederhana ya, kalau masyarakat tidak punya pilihan terhadap kandidat, ya, kandidatnya masih lemah, tidak populer, tidak juga mereka punya prestasi, akhirnya masyarakat melihat yang sederhana, Ya. figur mana yang mereka kenal. Itulah yang membuat masyarakat akhirnya berulang kali memilih artis yang sebenarnya kapasitasnya ya mungkin dipertanyakan. Tapi dengan fenomena ini, Bung Ferry melihat muaranya berasal dari gagalnya partai mengkaderisasi. Yes, di mana-mana artis maju di negara manapun itu wajar. Ya. Tetapi kenapa mereka cenderung menang tetapi gagal memimpin daerah? Ya karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk terlatih. Di titik tertentu ya pasti sebagai instrumen untuk melatihnya partai tidak mumpuni mengadakan pelatihan dan tidak sungguh-sungguh melakukan pelatihan. Sehingga akhirnya partai cuman memanfaatkan artis untuk memenangkan pertarungan tanpa kemudian berupaya mengasah mereka dan melatih mereka. Mungkin kepada publik, Bung Ferry, seperti apa publik harus memilih begitu. Siapa tahu ada juga publik figur yang memang memiliki kemampuan untuk memimpin kepala daerah dan mana yang hanya mendongkrak popularitas partai politik saja. Saya pikir banyak forumnya bagi publik untuk menilai ya. Tidak hanya sekedar kampanye tahun pilkada ya. Mereka bisa melihat dari tahun-tahun sebelumnya apakah artis ini sudah pernah turun ke masyarakat, apakah mereka mampu berdialog dengan masyarakat, menampung aspirasi, berdialektika dengan masyarakat. Forum kampanye itu juga bagian penting untuk melihat kapasitasnya. Nanti kan ada forum debat ya. Sepanjang tidak sama kota kosong, kita akan bisa melihat kapasitas artisnya. Dia mampu, tidak mampu bisa dilihat di forum debat. Jadi mudah-mudahan sepanjang tidak melawan kota kosong, kita bisa melihat figur artis tertentu yang betul-betul mumpuni atau tidak. Fenomena selebritas di panggung politik terus berulang setiap kontestasi pilkada serentak demi meraih kemenangan. Popularitas menjadi modal utama partai politik untuk mendulang suara dan meraih singgasana kepala daerah. Bagi sebagian orang, tren menggandeng selebritas dalam pilkada merupakan bentuk kemalasan partai politik untuk menempa kadernya. Padahal, mencetak kader berkualitas merupakan tanggung jawab setiap partai politik. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.